Oh, sorry. Tadi unmute, masih mute ya. Sekarang udah dengar? Sudah masuk Bapak. Oke, sorry sekali. Bapak dan Ibu-ibu yang besar tidak saya sebut pangkat, yang kecil saya tidak sebut nama, yang saya muliakan. Senang bisa bersama Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian dalam diskusi pada malam ini tentang refleksi 16 tahun perdamaian Aceh. Saya pertama ingin menjawab siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Siapa yang mendapatkan apa? Ya seluruh rakyat Aceh mendapatkan berkah dengan adanya MOU Helsinki. Paling sedikit tidak perlu lagi khawatir keluar malam, tidak khawatir bahwa kalau keluar nanti apakah bisa pulang, anak-anak bisa sekolah dengan damai, tidak ada lagi kekerasan yang terjadi di Aceh. Itu terutama yang mendapatkan dari MOU Helsinki. Kemudian yang jadi masalah barangkali adalah apakah MOU Helsinki itu kemudian telah membawa kemakmuran, ya. Kalau keamanan pasti. Kalau proses demokrasi, saya pikir semua orang ikut terlibat sekarang seperti harapan di waktu kita merumuskan MOU Helsinki. Semua orang bisa ikut berpartisipasi dalam proses politik di Aceh. Ya. Kemudian, jadi tadi kita mendapatkan kedamaian, kemudian semua orang bisa ikut berpartisipasi dalam proses politik. Kemudian masalah lain lagi adalah apakah kemudian masyarakat Aceh secara general, secara umum mendapatkan lebih better off. Ini memang agak lebih rumit menyampaikan secara ekonomi. Kalau secara perdamaian, secara damai tadi dan secara politik, partisipasi politik, saya pikir better off hari ini. Semua orang bisa didengar, semua komplain bisa disampaikan, DPR cukup efektif, cukup menjadi forum yang baik. Nah, secara ekonomi, apakah kemudian masyarakat Aceh menjadi better off? Saya pikir to a certain degree jadi better off. Karena mereka bisa berusaha dengan damai, dengan tenang, aktivitas ekonomi bisa berjalan. Kemudian, masalah lain lagi yaitu apa manfaat ya di samping yang kita sebutkan tadi. MOU Helsinki yang kemudian melahirkan undang-undang pemerintah Aceh dan kemudian ada sejenis kompensasi, bukan kompensasi ya, sejenis kompensasi boleh disebut, pemerintah Republik Indonesia mengalokasikan dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus kalau lihat dari segi angka absolut cukup besar. Sejak undang-undang disahkan sampai hari ini secara absolut transfer dana ke Aceh cukup besar. Pertanyaannya, apakah dana ini membawa manfaat yang optimum? Mungkin ini bisa menjadi perdebatan, ya. Bahwa manfaat ada pasti. Ya, tapi apakah manfaat itu optimum, memberikan manfaat kepada orang-orang atau semua masyarakat yang deserve terhadap manfaat ekonomi, mungkin menjadi perdebatan. Pertama saya ingin sampaikan bahwa apa yang membuat sebuah daerah maju dan sebuah negara maju. Dalam teori ekonomi pembangunan selalu dikatakan bahwa yang membuat sebuah bangsa maju, sebuah daerah maju, sebuah wilayah maju, itu bukan sumber daya alam, tetapi adalah good policy. Ya. Kalau misalnya kita baca teori-teori ekonomi pembangunan, literatur tentang ekonomi pembangunan, ya kemajuan negara Asia Timur sering disebutkan dan dulu dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Kenapa Asia Timur berhasil menjadi negara industri? Korea, Taiwan, kemudian Cina, ya,
dan negara-negara Asia lain, 2 Malaysia, 2 degree Indonesia, ya dibandingkan dengan banyak negara lain, ya karena good policy. Begitu juga misalnya kita bisa membicarakan dalam skala yang lebih kecil. Kenapa Kabupaten Banyuwangi di Jawa Timur ya dianggap cukup sukses dalam berbagai indikator dibandingkan dengan kabupaten yang lain misalnya. Kuncinya adalah karena good leadership oleh Azwar Anas dan good policy yang diterapkan. Itu sebuah contoh. Banyak lagi contoh-contoh yang lain yang menunjukkan bahwa yang menyebabkan sebuah daerah mendapatkan manfaat pertumbuhan ekonomi yang cepat, kemakmuran, dan lain-lain adalah karena good policy. Nah, masalah dana, apakah dana kemudian by itself memberikan manfaat? Banyak literatur mengatakan dana yang banyak, lebih banyak dalam banyak kasus itu tidak memberikan manfaat yang optimum. Bahkan ada literatur ekonomi pembangunan pada tahun 70-an yang disebut dengan teori Dutch disease, ya, penyakit Belanda. Itu diketemukan tahun 60 di negeri Belanda akibat banyak minyak, banyak gas yang diproduksi di Laut Utara, kemudian justru karena mereka banyak mendapatkan uang dari ekspor gas, akhirnya ekonomi Belanda sempat kacau balau pada awal tahun 70-an. Kemudian berbagai negara penghasil minyak. Nigeria contoh yang paling menarik ya. Kemudian kalau sekarang mungkin Venezuela, contoh yang lain adalah negara yang banyak uang karena minyak, tapi kemudian menjadi curse, menjadi malapetaka, menjadi sesuatu yang tidak baik bagi negara tersebut dari segi ekonomi. Oleh sebab itu, dalam hal di MOU di Aceh, kita mendapatkan banyak transfer dari pemerintah pusat untuk dalam rangka otonomi daerah, dalam rangka undang-undang PA, dalam rangka rehabilitasi, katakanlah pasca konflik. Tetapi kalau tidak diikuti oleh good policy, itu tidak akan memberikan manfaat yang optimum. Nah, selama 16 tahun kita sudah melakukan perdamaian di Aceh, alhamdulillah pertama bahwa model perdamaian di Aceh dihargai dan selalu disebut sebagai model penyelesaian konflik di negara berkembang yang sangat-sangat bagus, ya, sangat-sangat bagus. Itu dari sisi itu. Kemudian yang kedua, damai itu efektif. Setelah MOU Helsinki tidak ada lagi orang yang korban meninggal karena korban kekerasan. Itu menunjukkan perdamaian itu efektif. Kemudian undang-undang UPA secara umum telah memberikan fondasi landasan yang cukup bagus dalam rangka partisipasi politik sehingga semua orang punya say dalam proses pembangunan di Aceh. Kemudian dari segi dana kompensasi akibat undang-undang PA, kemudian pemerintah mengalokasikan dana yang sebentar lagi barangkali akan habis, ya kan? Nanti harus kita pikirkan kembali bagaimana, apakah dana OSUS ini akan diperpanjang atau tidak. Tapi dari original design itu akan berakhir kalau nggak salah tahun berapa ya? 5 tahun lagi kalau tidak salah. Ya, saya nggak ingat pasti. Nah, tantangan berikutnya adalah seluruh masyarakat di Aceh. Ya. Nah, di sini saya pikir yang jadi kita ciptakan good policy. Good policy itu yang akan membuat sebuah daerah maju, sebuah negara maju. Ya. Tanpa good policy, maka uang itu tidak akan memberikan manfaat. Maka proses politik
yang sekarang semua orang bisa berpartisipasi, itu bisa menjadi sumber bising yang tidak banyak memberikan manfaat. Barangkali diskusi malam ini yang harus kita pikirkan adalah bagaimana memperkenalkan good policy di Aceh, sehingga nanti ke depan daerah Aceh bisa berkembang lebih cepat, pembangunan ekonomi menjadi lebih maju, aktivitas ekonomi menjadi lebih semarak, partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi itu bisa menjadi lebih terasa. Kalau ini bisa diterapkan, ini tantangan bagi pemerintah daerah, siapapun yang menjadi pemerintah daerah di semua lini, mari kita gunakan kesempatan MOU yang sudah 16 tahun ini untuk mengejawantakan kemakmuran yang lebih baik di Aceh, sehingga masyarakat Aceh menjadi lebih better off. Dengan damai itu membawa hasil, bukan saja hasil yang kita sebutkan tadi, tapi hasil yang diharapkan masyarakat, yaitu daerah Aceh yang jauh lebih advance dari daerah-daerah yang lain. Kalaupun tidak lebih, tetapi paling sedikit sama dengan daerah-daerah yang lain. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan dalam pengantar singkat ini. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita semua. Terima kasih. Saya mohon maaf. Baik, sudah selesai. Sudah selesai, Bapak? Sudah. Barusan putus. Penutupnya barusan putus, nggak kedengaran dihitung. Oke, kalau begitu terima kasih. Mohon maaf ini saya nggak tahu jaringan yang siapa yang tidak bagus, sering putus-putus. Intinya adalah bagaimana 16 tahun perdamaian di Aceh, dari berbagai aspek kita sudah mendapatkan manfaat, bagaimana kemudian ke depan ini pembangunan di Aceh yang kita harapkan, yang barangkali banyak orang komplain, bisa lebih baik lagi, terutama dalam menerapkan kebijakan yang baik atau good policy yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Baik.